saya meluahkan satu buah pantun. Pagi hari pergi berkebun, pergi ke kebun menanam tomat. Assalamualaikum saya ucapkan kepada teman-teman yang terhormat. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fajrin. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Negeri Jember dari program studi Diploma 3 Administrasi Keuangan angkatan 2020 dengan NIM 2000803102010. Pada video pembelajaran kali ini saya tujukan untuk ujian akhir semester mata kuliah Praktik Perbankan dan Syariah kelas B dengan dosen pengampu Bapak Marmono Singgi MSI. Pada video kali ini saya akan membahas satu contoh kasus dari Bank Syariah. Nah, judul dari kasus yang akan saya bahas yaitu tentang penyelesaian sengketa pembiayaan macet di PT Bank Mega Syariah melalui Pengadilan Agama. Pembiayaan macet pada PT Mega Syariah Mandiri yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Medan. Poin penting dari putusan yang dijatuhkan majelis hakim adalah membebaskan penggugat demi hukum atas pembayaran margin keuntungan jual beli murabaha sebesar Rp199.597. Karena margin keuntungan tersebut timbul bukan akibat dari jual beli barang yang tidak boleh diambil oleh tergugat selaku lembaga perbankan yang menjalankan prinsip syariah dan menyatakan penggugat tetap berkewajiban untuk membayar hutang pokok kepada tergugat sebesar Rp365 juta. Nah, persoalan ini yang muncul kemudian dan menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu terkait dengan mekanisme penyelesaian pembiayaan macet di perbankan syariah dan prosedur penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip syariah serta kompetensi peradilan yang berhak memeriksa dan memutuskan perkara dalam sengketa ekonomi syariah, termasuk dalam hal ini sengketa perbankan syariah. Persoalan lain adalah mengenai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan kompetensi mengadili secara litigasi kepada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Nah, dari pembahasan tersebut akhirnya muncul rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank syariah. Lalu yang kedua, bagaimana proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kompetensi atau kewenangan absolut pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa pembiayaan. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama terkait restrukturisasi pembiayaan. Pengelolaan bank yang optimal dalam aktivitas pembiayaan dapat meminimalisir potensi kerugian yang akan terjadi. Pengelolaan tersebut antara lain dilakukan melalui restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami penurunan kemampuan membayar namun dinilai masih memiliki prospek usaha dan mempunyai kemampuan untuk membayar setelah restrukturisasi. Kemudian yang kedua, penyelesaian pembiayaan macet. Upaya bank syariah untuk melakukan penyelamatan pembiayaan apabila mengalami kegagalan, maka langkah lain yang dapat dilakukan oleh bank syariah adalah dengan penyelesaian pembiayaan macet. Langkah penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, penyelesaian melalui eksekusi jaminan. Nah, penyelesaian melalui eksekusi jaminan oleh bank syariah ini dilakukan bila mana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah ini tidak ada atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan, atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi ini tidak membawakan hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan macet dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah. Kemudian yang kedua, penyelesaian lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional. Nah, penyelesaiannya ini yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Kemudian yang kedua, memberikan pendapatan yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan
berkenaan dengan suatu perjanjian. Nah, cara yang ketiga yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi. Penyelesaian melalui jalur pengadilan atau litigasi ini dapat ditempuh oleh bank syariah bila mana penerima pembiayaan tidak beritikat baik, yaitu tidak ada kemauan dalam memenuhi kewajibannya. Sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank, yang sengaja disembunyikan oleh penerima pembiayaan, atau penerima pembiayaan memiliki sumber-sumber lain untuk menyelesaikan pembiayaan macetnya. Cara yang keempat, hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Sedangkan hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Kemudian kita akan masuk ke proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Penerapan hukum syariah dalam penyelesaian pembiayaan macet pada PT Bank Mega Syariah di Pengadilan Agama Medan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari substansi putusan Pengadilan Agama Medan yang membebaskan penggugat dari kewajiban untuk membayar margin keuntungan jual beli murabahah sebesar Rp190.099.567 karena pada akad murabahah yang diperbuat antara penggugat dan tergugat tidak jelas mengenai objek barangnya, sehingga bertentangan dengan konsep pelaksanaan akad murabahah dalam syariah Islam. Putusan Pengadilan Agama Medan tidak saja mencapai keadilan hukum, tetapi juga telah memenuhi konsep keadilan dan legalitas, di mana putusan hakim mempertimbangkan berbagai aspek hukum dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah. Salah satunya adalah ketentuan pembiayaan murabahah yang diatur dalam SEBI nomor 10/14 DPBS tertanggal 17 Maret tahun 2008 yang menentukan bahwa di dalam transaksi murabahah barang yang menjadi objek jual beli tersebut harus jelas mengenai kualitas, kuantitas, harga perolehan, dan spesifikasi lainnya. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti di persidangan, diketahui akad bail murabahah adalah uang harga beli dan bukan barang tertentu. Hal ini diketahui berdasarkan surat perjanjian barang bukti T1 yang tidak menyebutkan jenis barang dari objek bail murabahah dalam perjanjian tersebut. Dengan demikian, objek perjanjian bail murabahah yang diperbuat oleh penggugat dan tergugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut mengandung unsur fasid. Sebagai konsekuensinya, maka penentuan margin keuntungan bail murabahah sebesar Rp199.567.000 oleh tergugat tidak memiliki dasar hukum dan telah bertentangan dengan konsep hukum ekonomi syariah. Baik, sekian dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk YouTube saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.